COVID-19 kembali merebak di Beijing. Otoritas setempat mengumumkan Beijing memasuki masa darurat karena muncul kasus lokal selama 4 hari berturut sejak 11 Juni. Pasar yang diduga sebagai sumber infeksi ditutup untuk keadaan darurat. Komunitas sekitar juga ditutup. Masyarakat yang terisolasi hanya bisa membeli sayur dari balik pagar. Pasar grosir skala besar Beijing Xinfadi yang ditutup berdampak serius bagi warga setempat. Warga yang panik segera memborong komoditas di supermarket yang sempat kehabisan barang. 北京市近日连续爆发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联。北京已进入非常时期。 Setelah 56 hari tanpa kasus lokal baru di Beijing, sejak 11 Juni muncul 7 kasus lokal dalam 2 hari dan pada tanggal 13 dan 14 masing-masing muncul 36 kasus lokal baru yang kesemuanya berhubungan dengan pasar Xinfadi. Kembali merebaknya virus corona menimbulkan kepanikan. Ada kabar mengatakan virus terdeteksi di talenan ikan salmon. Staf pendeteksi mengadakan pemeriksaan terhadap makanan laut pasar. Ada pakar yang menyarankan jangan mengkonsumsi salmon untuk sementara waktu. Kembali munculnya COVID-19 merupakan ujian berat bagi Beijing yang akan membentuk pandemi gelombang kedua jika gagal dalam penanganan. Hasil pengujian sampel strain virus kali ini untuk awalnya dinilai bukan virus lokal Tiongkok, tetapi masih perlu pengujian lebih lanjut untuk menentukan perkembangan wabah. Pada tanggal 15, pemerintah Thailand telah mencabut jam malam nasional. Sekolah, ruang pameran, dan taman hiburan kembali dibuka. Untuk memulihkan industri pariwisata, Thailand berencana menandatangani perjanjian dengan negara bersituasi pandemi stabil. Tidak perlu isolasi 14 hari saat memasuki Thailand dengan bersyarat. Taiwan dikabarkan berada dalam daftar gelombang pertama. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Thailand tidak mengucilkan Taiwan, tetapi Taiwan juga harus memastikan langkah-langkah pendukung dalam kontrol perbatasan sebelum dibahas pada pertemuan kabinet. Selain itu, setidaknya 14 negara Eropa dengan kondisi wabah yang stabil mulai melonggarkan batasan wisata seperti Inggris, Spanyol, Yunani, Islandia, dan Turki membuka pintu bagi turis Taiwan. Suhu udara tinggi dan hujan deras di sore beberapa hari terakhir di Taiwan merupakan tanda berakhirnya musim hujan plum. Tetapi CWB menyatakan sistem udara di utara masih tidak stabil bila dilihat dari laporan perakilan cuaca dan berkemungkinan akan muncul fenomena hujan plum kedua. 当这个副高东退的时候呢，这个锋面的主要结构就会慢慢往南边移，也会再度往南边影响到台湾的天气。 Selain itu, Taiwan akan menyambut gerhana matahari cincin terakhir abad ini pada 21 Juni. Tetapi perusahaan Weatherlist menganalisis bahwa Taiwan berada di zona vortisitas positif dari tanggal 20 hingga 24. Cuaca di seluruh Taiwan akan tidak stabil. 礼拜天的那一天是锋面就是在台湾的上空，所以我们日环食呢，基本上要看到的几率没有那么的高，只能呢，除非是说刚好有一个空档。 Perusahaan Weatherlist mengatakan bahwa pada tanggal 20 hingga 24 terdapat angin barat daya yang bergerak dari Taiwan ke Laut Cina Selatan yang mungkin akan memengaruhi cuaca Taiwan. Berdasarkan statistik, sepanjang abad ke-21, Taiwan dapat melihat gerhana matahari cincin pada tahun 2012 dan 2020. Jika terlewatkan, maka harus menunggu hingga 28 Juni 2215 untuk dapat melihat gerhana matahari cincin lagi. Pada sebuah sekolah menengah di Kaohsiung, terdapat 15 siswa yang muncul gejala gangguan pernapasan mulai 9 Juni. Hasil pemeriksaan sampel dari 4 siswa yang sakit telah memastikan bukan COVID-19 atau influenza. Pusat Pengendalian Penyakit CDC membawa keempat sampel tersebut untuk diperiksa ke laboratorium Kunyang di Taipei dan dikonfirmasi sebagai infeksi rhinovirus yang merupakan flu biasa. Menurut Biro Pendidikan Kota Kaohsiung, 8 dari 15 siswa yang cuti didiagnosis sebagai flu dan faringitis, sementara 7 lainnya memiliki gejala ringan dan istirahat di rumah. Saat ini, tidak ada lagi siswa yang terinfeksi dan sekolah akan melakukan desinfeksi sepenuhnya.